Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video rahasia ilmu ma'rifat Nabi Khidir. Nabi Musa pun tak mampu memahami ilmunya. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ada dua wadah ilmu, salah satunya telah saya sebarkan kepada kalian. Adapun yang kedua, seandainya saya sebarkan kepada kalian, niscaya kalian akan mengasah pisau untuk memotong leherku ini. Dua wadah itu adalah ilmu syariat dan ilmu hakikat atau ma'rifat. Di dalam tasawuf, ilmu hakikat dan ma'rifat adalah hasil dari capaian tahapan seorang sufi dalam melakukan proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi yang sudah mencapai maqam ma'rifat akan memperoleh pengetahuan hakikat setelah hijab yang menutupi atau menjadi pemisah antara dia dan Tuhannya tersingkap. Ilmu hakikat atau ma'rifat ini adalah ilmu yang cukup berbahaya jika disebarluaskan kepada masyarakat umum. Ibarat anak SD yang diberi pelajaran mata kuliah. Inilah yang juga dimiliki oleh Nabi Khidir. Bahkan Nabi Musa pun karena tidak memahami pengetahuan ilmu Nabi Khidir, dalam perjalanan bersamanya beliau selalu memprotes perlakuan aneh Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil dengan alasan kelak anak itu saat dewasa menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir juga dapat melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh Nabi Musa, yaitu akan datangnya bajak laut yang akan merampas perahu-perahu nelayan. Maka sebelum datang penjahat tersebut, Nabi Khidir terlebih dahulu merusak perahu untuk menyelamatkan nelayan dari aksi perampokan. Nabi Khidir juga membetulkan tembok yang hampir roboh karena ia mengetahui bahwa di dalamnya ada harta anak yatim yang disimpan, sehingga agar harta itu aman dan terjaga hingga anak itu dewasa, maka dibetulkannya lah tembok itu. Secara umum ada dua syarat penting untuk bisa mendapatkan ilmu hakikat dan ma'rifat ini, yaitu yang pertama, mensucikan hati dan jiwa dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Seseorang yang telah memperoleh ilmu ini berarti ia telah berhasil dalam melakukan pembersihan hati dan jiwanya. Yang kedua, ilmu ini tidak ujuk-ujuk datang tanpa ikhtiar. Kita juga harus bersabar dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang kita alami. Tentunya kita merenungkan setiap apa yang terjadi, baik buruk, senang, musibah dan lain-lain, dan mencari mursyid yang terbukti dari adab dan keilmuan yang sejalan dan punya sanad yang jelas. Tentunya kita harus menjaga adab kepada guru atau mursyid kita dan tidak terlalu banyak bertanya sesuatu yang menurut kita aneh, karena beliau yang sudah dibukakan tabir rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan dan banyak mengalami proses batiniah yang hak dan tahu apa yang cocok untuk kita sebagai murid. Juga yang bisa kita ambil dari Nabi Khidir adalah ilmu tawaddu, sabar, ikhlas menerima kehendak Allah, dan menjaga akhlak adalah 4 mutiara dari kisah Nabi Khidir.
Empat hal ini jugalah yang semakin lama kian meluntur dari kehidupan ini. Kebanyakan terjebak oleh tipuan kefanaan dunia. Keberhasilan ini juga yang menjadi sebab Nabi Khidir dibukakan tabir penghalangnya. Dengan terbukanya tabir itulah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat gaib pun diketahui oleh Nabi Khidir, secara langsung diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui pintu gerbang hati yang bisa dibuka dengan sebuah kunci atau hubub. Karena sesungguhnya ma'rifat adalah manifestasi dari mahabbah atau cinta kepada Allah. Mahabbah atau cinta adalah satu istilah yang selalu berdampingan dengan ma'rifat. Zunnun al-Misri yang wafat 860 Masehi memahami ada 3 macam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang kebanyakan orang adalah pengetahuan awam, yaitu pengetahuan melalui meniru atau taklid. Yang kedua pengetahuan para ulama, yaitu pengetahuan yang didapat dengan pembuktian rasional. Yang ketiga pengetahuan para sufi, yaitu pengetahuan melalui penyaksian langsung dengan kolbu atau hati yang bersih dan bening. Pengetahuan-pengetahuan inilah yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir yang telah menguasai ilmu ma'rifat ini bisa diambil sebagai pelajaran hidup kita. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada seseorang pun yang boleh mengklaim dirinya lebih berilmu dibanding yang lain. Ingat, di atas langit masih ada langit. Dan di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini admin sharekan banyak ilmu-ilmu ma'rifat yang dirahasiakan oleh para ulama dan arif billah. Jika Anda memahami video-video yang saya bagikan dan tidak gagal faham, maka Anda orang-orang pilihan yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencerna dan memahami ilmu rahasia yang begitu mahal harganya. Karena banyak juga yang tidak sampai pemahamannya pada level ini. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Sering saya ingatkan untuk Anda menjadi lebur atau fana, menyatu, manunggaling kala Gusti. Syaratnya adalah Anda harus menghapus pengakuan, keakuan diri, merasa hebat, ego, hawa nafsu yang mendominasi. Ketika itu semua takluk, tersisa ruh yang mendominasi, yang membisiki Anda hal-hal gaib melalui hati Anda. Dan ketika Anda menjadi lebur fana atau manunggal, maka disitulah Anda diangkat menjadi wali. Dan seperti Nabi Khidir, dibisikkan ilmu-ilmu rahasia yang dianggap aneh oleh orang-orang awam dan bahkan dianggap fitnah. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.